Yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gamal Lumajang, yang kami hormati Ketua UKM IKM Nusantara, yang kami hormati owner dari Godo Batik, owner dari Batik Banjarwangi, dan Bapak Ibu hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali berkenalkan saya Hilda Mega Syahputri. Pada siang hari ini saya akan memandu kegiatan FGD atau Focus Group Discussion, di mana Focus Group Discussion ini kita akan membahas atau berbicara soal optimalisasi industri kreatif khususnya di daerah Papring Banyuwangi. Saat ini industri kreatif merupakan industri yang sangat berkembang, apalagi dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Peran industri kreatif di sini juga menjamin bahwasannya melalui kreativitas dan inovasi saat ini mampu melakukan pengembangan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam optimalisasi industri kreatif khususnya di daerah Papring Bambu ada pertanyaan besar, yakni bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan pengoptimalisasian industri kreatif ini khususnya di daerah Papring Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator juga sudah menggandeng narasumber-narasumber hebat, sudah sesuai dengan posternya, sudah sesuai dengan posnya, yakni ada pembicara utama kita yakni Bapak Dr. Rendra Wirawan SEMM. Beliau merupakan Ketua dari Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah UKM IKM Nusantara Cabang Jember. Kemudian ada pembicara kedua yakni Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SEMM selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gamal Lumajang dan juga Ketua dari program Hibah Matching Fund kali ini. Kemudian ada juga pembicara yang ketiga yakni dari pihak mitra pada kegiatan Matching Fund kali ini yakni Cak Widi Nur Mahmudi selaku founder dari Kampung Batara. Pada kegiatan kali ini kita sudah mendapat pertanyaan besar atau garis besar dari pengoptimalisasian industri kreatif khususnya di daerah Papring Banyuwangi ini. Maka untuk itu kami persilakan kepada Ketua Peneliti terlebih dahulu untuk memberikan garis besar terkait hibah atau program ini. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SEMM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber utama kegiatan FGD Matching Fund ini, Bapak Dr. Rendra Wirawan, Ketua UKM IKM Nusantara, yang saya hormati juga tentu saja founder UMKM Papring Bambu, sekaligus founder Kampung Batara, Sekolah Adat Kampung Batara, dan yang saya hormati juga seluruh peneliti yang terlibat di dalam hibah Matching Fund dan beberapa mitra yang kami undang pada kesempatan kali ini dari perwakilan dari PLN, perwakilan dari Pertamina, perwakilan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, perwakilan mitra dari Batik Godo, kemudian perwakilan mitra dari Batik apa satunya? Batik Banjarwangi,
Kemudian yang saya hormati juga dari undangan dari masyarakat, dari unsur perwakilan dari 30 pengrajin bambu yang ada di Kampung Batara ini. Kemudian juga yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi KKN yang terlibat di dalam kegiatan Hibah Matching Fund ini, yang saat ini juga kebetulan sedang melaksanakan KKN dan melaksanakan salah satu program MBKM. Alhamdulillah kita bisa bersama di sini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kampung Papring ini khususnya, dan masyarakat Banyuwangi nanti pada umumnya. Jadi perlu saya sampaikan kegiatan Hibah Matching Fund ini merupakan hibah dari Kemendikbudristek untuk tahun 2021 melalui platform Kedai Reka yang memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk bekerja sama atau untuk menggandeng mitra yang ada di dunia usaha atau dunia industri untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jadi kegiatan itu tujuannya adalah untuk berkolaborasi yang juga melibatkan dosen untuk mengajar di luar kampus dan mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Kegiatan Matching Fund kali ini kami mengambil tema optimalisasi industri kreatif dan sekolah adat Kampung Batara yang ada di Banyuwangi. Jadi mitra utama dari kegiatan ini adalah UMKM Kerajinan Bambu yang di dalamnya ada 30 pengrajin yang tergabung di dalam UMKM Kerajinan Bambu ini. Dan mitra sasaran kami adalah Sekolah Adat Kampung Batara yang juga ada di lingkungan Papring. Keterkaitan antara UMKM dengan sekolah adat ini adalah keberadaan sekolah adat yang membutuhkan keberlanjutan terutama dari segi dana. Harapannya adalah bisa ditopang melalui kegiatan atau penghasilan yang didapat dari UMKM Kerajinan Bambu. Nah, hal ini tentu saja harus didahului dengan pengoptimalan yang ada di kerajinan UMKM Kerajinan Bambu. Maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim Matching Fund dalam hal ini. Yang pertama, kami melakukan kegiatan pelatihan inovasi kerajinan bambu. Yang dimaksudkan dengan pelatihan inovasi kerajinan bambu ini adalah memberikan sentuhan-sentuhan inovasi. Sentuhan inovasi yang pertama adalah kita membuat hasil kerajinan bambu itu lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian kita juga memberikan inovasi yang lebih menarik dari sebelumnya. Maka inovasi untuk membuat hasil yang lebih bagus tadi itu, yang pertama tentu saja kita memberikan pelatihan bagaimana melakukan penganyaman yang bagus. Kemudian kita juga memberikan support berupa alat, yaitu mesin yang digunakan untuk memotong dan menghaluskan bambu sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh mitra. Kemudian untuk inovasi yang kedua, kami melakukan inovasinya dengan memadukan antara kerajinan bambu yang saat ini sudah mulai dibuat oleh masyarakat di UMKM ini dengan batik Godo. Saat ini kami menggandeng dua mitra untuk batik, memang satu batik Godo, satunya batik Banjarwangi ya. Nah, keberadaan dari batik-batik ini adalah mereka adalah pengrajin batik Banyuwangi. Jadi kami memadukan antara batik Banyuwangi dengan kerajinan bambu Banyuwangi. Harapannya mudah-mudahan dengan memadukan inovasi ini, kita menyelipkan batik itu di kerajinan bambu, ini akan lebih menarik di pasar. Jadi pangsa pasar akan melihat kerajinan bambu ini menjadi sesuatu yang berbeda, yang tidak lagi hanya bambu yang dianyam, tetapi di sini ada inovasi lain, yaitu berupa batik ini tadi. Kemudian harapan kami juga dari inovasi ini, kerajinan bambu itu mungkin nantinya bisa digunakan untuk kemasan yang bisa dipakai oleh pengrajin batik, sehingga ini juga bisa menambah
inovasi yang ada di pengrajin batik. Hanya sampai dengan saat ini memang fokus kami masih peningkatan inovasi yang ada di UMKM kerajinan bambu, terutama pada 30 pengrajin bambu yang ada di UMKM Papring ini. Itu yang kami lakukan pertama. Kemudian yang kami lakukan kedua dari tim Matching Fund ini adalah melakukan inovasi terhadap pemasaran. Inovasi pemasaran ini kami lakukan dengan digital marketing. Jadi kami membuatkan website untuk marketing, website untuk pemasarannya UMKM Papring. Nah, salah satu produk yang juga produk yang dihasilkan dari inovasi dari digital marketing ini, satu adalah berupa website untuk penjualannya, website untuk kegiatan promosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan merek dagang, jadi memberikan label atau merek dagang kerajinan Pring untuk hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh UMKM kerajinan bambu ini. Jadi kerajinan Pring ini saat ini sedang dalam proses di pencatatan HAKI. Jadi pencatatan merek dagang di HAKI. Ini masih dalam proses. Proses yang waktu yang dibutuhkan mungkin bisa antara 3 sampai dengan 6 bulan. Tetapi proses ini sudah kami ajukan. Jadi nanti hasil kerajinan bambu yang dihasilkan oleh UMKM Pring ini, oleh 30 pengrajin tadi itu akan dilabelin dengan nama dengan kerajinan Pring. Jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan yang digunakan, nama yang digunakan sebelumnya. Nama yang digunakan sebelumnya kan selalu di belakang dari produk ini ada kerajinan bambu papring ya, jadi kerajinan bambu papring untuk memberikan nilai jual yang lebih menarik mungkin dan supaya lebih mudah diingat oleh pasar, maka kami memberikan nama yang lebih singkat dan ringkas. Di situ adalah kerajinan Pring, karena harapannya juga tidak mewakili dari nama papringnya sebenarnya, tetapi kita lebih ke inovasi produk dari pringnya atau dari bambunya itu tadi. Jadi nanti dari UMKM ini kita akan ambil 2 atau 3 yang bisa menjadi teknisi bukan teknisi ya, operator yang ada di digital marketingnya. Nanti akan kami berikan pelatihan sampai mahir, sampai bisa bagaimana caranya memasukkan produk di sana. Kemudian tujuannya adalah untuk promosi ya. Jadi semua produk yang dihasilkan, setiap ada produk yang dihasilkan ini akan dimasukkan di dalam websitenya tadi itu. Website ini pun juga sudah diintegrasikan dengan dengan penjualan online lain seperti Lazada, apalagi ya, Tokopedia, jadi di Topetnya. Jadi mudah-mudahan dengan promosi seperti itu hasil penjualan dari kerajinan ini akan meningkat. Kenapa? Karena promosi melalui media ini saya rasa penyerapannya akan sangat tinggi sekali. Karena kalaupun kita memiliki galeri yang ada di lingkungan Papring ini, seperti galeri yang baru dibangun, ini kan harus mendatangkan orang untuk melihat. Dan itu posisi dari Papring ini sendiri juga masih sulit untuk dijangkau. Jadi bukan suatu tempat yang orang bisa lewat kemudian melihat, tetapi harus benar-benar dengan tujuan datang ke Papring untuk melihat kerajinan bambu. Datang itu pun mungkin juga dengan perjalanan yang tidak lancar, sehingga hal ini juga akan mungkin akan lebih lancar jika pasar bisa melihat produk-produk itu melalui website atau melalui media-media sosial. Itu harapan kami, termasuk juga dengan cara pemesanan, karena jangkauan dari pemesanan yang dilakukan dengan cara online ini saya kira akan lebih luas daripada dengan pembelian atau pemesanan yang dilakukan secara langsung datang ke Papring ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya website ini nanti, dengan inovasi digital marketing yang kami coba untuk masukkan di dalam UMKM kerajinan bambu ini, bisa meningkatkan penjualan dari kerajinan bambu ini. Nah, inovasi yang ketiga yang kami lakukan, atau kegiatan ketiga yang kami lakukan, kami mencoba memberikan bagaimana sih sebenarnya melakukan pencatatan akuntansi secara sederhana saja. Jadi bukan pencatatan akuntansi yang rumit seperti perusahaan-perusahaan yang sudah besar, tidak. Kami hanya mencoba untuk memberikan cara untuk
agar di UMKM bambu ini memiliki catatan. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kan ada 30 pengrajin ya. Dari 30 pengrajin ini kan belum tentu ke-30-nya ini akan menerima pesanan yang sama. Mungkin ada satu pengrajin yang dia fokus di tas. Mungkin ada pengrajin lain yang fokus di pembuatan gedek. Mungkin ada pengrajin lain yang fokus di yang lebih inovatif karena dia lebih kreatif dan sebagainya. Nah, kemudian dari masing-masing pengrajin ini dari pengrajin mana sih yang siapa sih yang nanti bisa memberikan omset yang lebih tinggi. Kemudian jika nanti dari 30 itu ada pengrajin yang mungkin pasif ya, dalam arti dia tidak bisa menerima pesanan karena mungkin dia menawarkannya terbatas, atau mungkin tenaga kerja yang ada di tempat dia juga terbatas. Mungkin ini bisa digandeng dengan pengrajin yang lain. Harapannya kami pencatatan seperti itu bisa mewakili sehingga owner atau founder dari UMKM Cak Widi itu bisa melihat sebenarnya bagaimana sih kondisi atau gambaran dari masing-masing pengrajin di 30 yang ada di UMKM ini. Nah, itu tentunya kami berbasis data dari pesanannya, data dari penjualannya, data dari produksinya, sehingga ini nanti akan lebih bisa terlihat. Jadi mungkin aja dari salah satu pengrajin ada yang memperoleh pesanan yang berbeda dari biasanya. Nah, maka dari pengrajin ini mungkin bisa lebih ditingkatkan, dioptimalkan, ditambah tenaga kerjanya atau bagaimana. Atau mungkin dibutuhkan alat yang lebih bagus yang bisa digunakan untuk menunjang inovasi ini. Seperti misalnya saat ini memang pemasangan dari batik ini kan masih manual ya, diselip-selipkan seperti itu. Nah, mungkin ada alat yang saya juga kurang paham seperti apa, atau mesin jahit atau mesin apa yang bisa menginovasi secara lebih halus, secara lebih bagus antara batik dengan kerajinan ini tadi. Itu yang pertama untuk manfaat yang kami harapkan dari adanya pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, karena keberadaan dari Sekolah Adat Kampung Batara saat ini yang saya rasa sudah menasional ya, jadi artinya secara nasional Cak Widi ini juga sudah menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peran dia sebagai founder yang ada di Kampung Batara. Jadi Kampung Batara itu kan Kampung Baca Taman Rimba ya, yang secara resmi itu juga dia sebagai sekolah non formal ya, sekolah adat. Jadi dengan label sekolah adat. Maka saya rasa keberadaan sekolah adat ini karena dia juga selain mengembangkan budaya adat yang ada di Banyuwangi, khususnya yang ada di Papring ini, juga mengembangkan baca tulis untuk anak-anak yang ada di sini, juga untuk lansia yang tidak bisa baca tulis. Tetapi yang lebih utama bahwa Kampung Batara ini juga mengembangkan permainan anak. Jadi permainan anak tradisional yang sudah mulai tidak tersentuh, tidak dimainkan di Kampung Batara ini. Permainan itu mulai digiatkan lagi. Pada beberapa kegiatan juga diselenggarakan. Dan di awal tahun, di sekitar tahun 2020 saya selaku Ketua STI Widyagama Lumajang pada saat itu memberikan sertifikat penghargaan untuk Cak Widi sebagai founder dari Sekolah Adat Kampung Batara sebagai pengembang dari permainan adat tradisional, jadi permainan anak tradisional. Nah, karena keberadaan dari sekolah adat ini yang saya rasa setiap kegiatan seperti itu membutuhkan dana, maka harus ada support dana yang pasti untuk sekolah adat ini. Jadi harapannya adalah dengan mengembangkan atau mengoptimalisasikan kerajinan bambu ini bisa meningkatkan pendapatan yang bisa digunakan sebagian dari pendapatan kerajinan bambu ini atau sebagian keuntungan dari kerajinan bambu ini untuk pengembangan sekolah adat Kampung Batara. Jadi banyak CSR memang yang sudah diterima oleh Cak Widi, mungkin juga bukan selaku founder Kampung Batara, tetapi bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah tempat ini. Namun demikian, pendanaan secara rutin saya rasa itu perlu ada dan harus ada. Maka kami berharap dengan mengembangkan salah satu potensi yang dimiliki di lingkungan Papring ini,
dengan kerajinan bambu yang dengan diinovasi, dengan dilakukan pemasaran secara digital dan sebagainya, mudah-mudahan bisa semakin menopang keberadaan dari Kampung Batara. Dan memajukan tentu saja yang pertama adalah memajukan UMKM pabrik UMKM bambu ini sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari masing-masing pengrajin. Namun demikian tujuan utamanya adalah mengarahnya itu ke keberlanjutan dari Sekolah Adat Kampung Batara. Ini yang kami lakukan pada kegiatan-kegiatan di Hibah Matching Fund ini, yang kami lakukan di antara bulan September sampai dengan bulan Desember. Memang waktu yang sangat singkat sekali, dan saya rasa pelaksanaan programnya atau kegiatannya juga hanya bisa kami laksanakan antara September sampai dengan November. Kami melibatkan 20 mahasiswa sebagai mahasiswa dari ITB Widyagama yang melakukan kegiatan MBKM, jadi belajar di luar kampus, yang dalam hal ini ada yang dalam bentuk pelaksanaan KKN atau mata kuliah yang lain. Kami juga melibatkan beberapa dosen, ada 6 dosen yang kami libatkan di tim Matching Fund ini, dan melakukan kegiatan di luar dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Mahasiswa pun juga melakukan pelatihan-pelatihan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai saya dari tim Matching Fund, saya sebagai ketuanya. Mudah-mudahan harapan kami Hibah Matching Fund ini masih dapat dilaksanakan berlanjut, sehingga apa yang kami berikan di UMKM pabrik ini yang mungkin masih sangat terbatas sekali, dan ini bisa dilanjutkan. Pelatihan-pelatihan saya rasa tidak bisa berhenti sampai di sini. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka mudah-mudahan kami bisa melanjutkan ini. Minimal kami bisa menindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh ITB Widyagama Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber utama kita, yakni Bapak Dr. Rendra Wirawan SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duhur-duhur sepi tadi nih. Kita semangati aja biar kita semangat bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rektor ITB Widyagama yang hari ini bersama kita, yang juga Ketua Peneliti di kegiatan Matching Fund 2021. Juga yang saya hormati jajaran ITB Widyagama, Pak Novi. Terus ada Pak Reza, Mas Iwan, dan rekan-rekan yang lainnya. Juga wabil khusus yang saya hormati tuan rumah Pak Widi beserta seluruh tamu yang hadir pada siang hari ini. Kulon nuwun Pak, kami dari Lumajang ingin nyambung silaturahim dengan warga Banyuwangi di sini. Serta yang saya cintai, adik-adik saya, mahasiswa Widyagama yang insya Allah 1 semester Bu ya? Iya, 1 semester. 1 semester kalian akan nanti berkegiatan, ber-KKN, kuliah kerja nyata, dengan harapan semangat pada kegiatan ini Pak Widi. Selamat datang Pak Widi, ngapunten. Monggo Pak Widi. Saya ketemu terakhir di rumah Bu Rana. Sekarang saya datang yang ke sini gantian Pak Widi. Waalaikumsalam. 1 semester. Insya Allah 1 semester ini cukup lama ya. Artinya ya mudah-mudahan kalian bisa benar-benar sesuai yang diharapkan ya. Karena memang hari ini kegiatan kita memang kegiatan kolaborasi, tentu semuanya bisa saling memberikan manfaat bersama-sama. Kalian dapat manfaat berkegiatan, insya Allah desa ini juga bermanfaat. Bukan desa Pak ya, kelurahan nih saya dengar. Kelurahan, ini berarti di kota ini Pak. Alhamdulillah di kota tapi dapat
di tepi hutan. Nah, ini luar biasa. Kota rimba. Nah, bisa dijadikan kota rimba ini. Nah, ini menarik menurut saya karena potensi kelurahan desa Papring ya. Lingkungan Papring. Kalau kecamatannya Kalipuro, kelurahannya Kalipuro. Kelurahannya lingkungan Papring. Dia desa ini membidik akan berkegiatan dengan bambu. Saya lihat dari depan, saya sempat kesasar Bu Ratna. Di depan sana lihat sepanjang jalan ini desa bambu ya. Oh, kelurahan bambu. Bambunya masih belum banyak di pinggir jalan, nggak tahu yang di luar. Nah, saya berharap nanti memang kalau sudah di branding bambu tentu ya ada hal yang khusus Pak untuk pengembangan bambu di sini itu seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi kelurahan bambu ini tempat sentra bambu yang terlengkap. Ya, bambu kan macamnya banyak Pak, cukup banyak ya. Bambu ada bambu runcing. Ya. Karena kalau ngomong bambu Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu kalah dengan negara sebelah karena mereka sudah mengidentifikasi dengan negara tirai bambu. Mana negara tirai bambu? Cina ya. Nah, makanya kan sayang Pak ya. Kerenya mesenan di sini, ya kan? Pakai Shopee, pakai apa semuanya. Bambunya ada di sini, tapi mereka, mohon maaf, kegiatan mereka cukup luar biasa. Untuk urusannya bambu dengan satu ini ceres gitu ya, sudah jadi liku-liku yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus belajar memang. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan semangat berkegiatan optimalisasi manajemen industri kreatif dan sekolah adat kampung Batara Banyuwangi di Banyuwangi ini, ke depan ada hasil Bapak Ibu sekalian, khususnya buat warga yang di sini. Di sini kami ingin yang namanya FGD, Forum Grup Diskusi, mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesuatu titik temu sehingga penelitiannya Bu Ratna nanti akan menjadi sebuah rekomendasi kita semua Bapak Ibu sekalian, karena hari ini pemerintah ini cukup luar biasa. Walaupun kegiatannya yang kemarin-kemarin itu masih sedikit ya, tapi insya Allah ke depan setelah pasca pandemi ini mereka udah menyiapkan. Ditambah lagi kekuatan kita selaku pelaku di sini, Undang-Undang Nomor 1 Cipta Kerja itu sudah memastikan kepada kita pelaku UMKM. Saya senang di sini ketemu dengan 30 UMKM yang hadir Pak ya, yang nanti kita akan selalu akan bersinergi. Nah, peluang ini Bapak Ibu sekalian yang harusnya kita manfaatkan. Nanti saya sampaikan ada beberapa pilar yang harus kita kuatkan dan kita kembangkan selaku kita kelurahan bambu ini benar-benar bisa bermanfaat buat kegiatan di luar desa ini. Nah, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan PPT sebenarnya. Gak apa-apa, ini mohon maaf saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian ya. Saya sharing aja, kebetulan saya juga pernah bareng sama Pak Aikanung ya Pak nggih, di desa sebelah di Kemiren. Alhamdulillah desa sebelah itu pernah dapat LPDP yang pendananya luar biasa Pak. Saya ikut bangga terlibat di tim itu karena di tim itu banyak saya belajar tentang desa Kemiren. Dengan 5 kegiatan yang sudah dipastikan itu ternyata memberi manfaat yang cukup luar biasa. Dari beberapa UKM-nya yang dulunya kaosnya enggak bisa membranding Pak ya, sempat kita ajari beberapa kegiatan, akhirnya mereka juga bisa masuk, waktu itu belum masuk ya, masuk di tempat oleh-oleh Banyuwangi Pak, apa namanya? Osing Deles, karena beberapa tokohnya itu mereka cukup banyak pengembang industri kreatif. Termasuk batiknya kita, ngapunten Bapak, kita sempat ngadakan lomba batik, mungkin Bapak, saya pernah kelihatan
panjenengan ya, diajar sama Pak Aikanu juga waktu itu, ya mudah-mudahan itu bisa sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Inilah pentingnya kita menguatkan tentang industri kreatif. Saking pentingnya tentang industri kreatif, Bapak Ibu sekalian, menteri kita itu ada yang namanya Menteri Industri Kreatif. Kemarin insya Allah dari Banyuwangi. Iya, dari Banyuwangi. Begitu dahsyatnya Banyuwangi sampai dapat menteri coba. Akhirnya apa? Kegiatan kreativitas yang ada di Banyuwangi semuanya di cover oleh nasional. Ini sampai sekarang kayaknya Pak ya, sampai dampaknya ya. Ini yang kita harus banyak belajar sama Banyuwangi ya. Karena memang Banyuwangi untuk pengembangan kreativitas saya melihat memang luar biasa. Tapi insya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin masyarakatnya itu kreatif, saya yakin orang-orang yang di atas itu juga akan peduli dengan kita. Iya kan? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya terhadap apa yang dilakukan hari ini, karena saya yakin yang dilakukan hari ini adalah investasi jangka panjang buat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin itu karena potensinya cukup luar biasa, jalan-jalannya karena ini kelurahan saya yakin menjadi prioritas juga Pak. Saya yakin di bawah saya melihat itu Pak, gambaran-gambaran prestasi yang sudah dikembangkan oleh kegiatan industri kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba dari tataran pemahaman tentang makna industri kreatif ya. Kalau ngomong industri kreatif, berarti industri itu bagian sebuah kegiatan yang notabene kegiatan itu sudah diindustrikan, dijual belikan. Dengan apa? Kreativitas kita. Makanya ada 16 item kreativitas yang itu disupport oleh Kementerian Pariwisata, dan itu semuanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada dana. Setiap kegiatan satu item 1 sampai 16 itu semuanya ada dana. Kemarin saya ikut juga lomba kegiatan industri kreatif kuliner. Kegiatannya ada yang 20 juta, ada yang 100 juta. Itu banyak Pak, yang daftar ribuan, yang dapat juga banyak. Tapi alhamdulillah saya belum dapat Pak. Berarti kan saya kurang kreatif. Nah itu salah satu pemicu kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini kreatif itu juga diukur. Diukur dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan kriteria-kriteria yang orang lain akan menjadi sebuah punya penilaian sendiri-sendiri. Nah di sini peran kita untuk selalu mengupdate kegiatan kreativitas. Sehingga di sini ada beberapa peluang pengembangan ekonomi kreatif yang ada. Saya mengutip ini Bapak Ibu sekalian dari beberapa literatur. Pertama berkaitan dengan kegiatan di kementerian, bahwa peluang pengembangan industri kreatif itu salah satunya adalah bahwa Indonesia 2035 kita punya potensi untuk kegiatan bonus demografi. Nah anak-anak muda ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi pemicu kita, kayak masnya ini. Masnya masih muda apa enggak ini? Hah? Nanggung. Sudah keluarga Mas? Sudah. Kalau belum bilang Mas, bilang sama Mas Iwan nanti. Nah, potensi untuk demografi ini kita punya Pak, iya kan? Kita punya, dibandingkan Jepang ya anak-anak muda kita insya Allah lebih banyak. Jepang tahun 2035 insya Allah sudah orang tua-tua semua Pak, iya kan? Dan sana kalau sudah orang tua ya tetap bersemangat bekerja, hebatnya Jepang. Tapi di sini kita akan lebih hebat daripada Jepang, karena anak-anak muda yang paling banyak pengembangan media sosialnya itu sudah umurnya sudah bisa optimal. Terus yang lainnya adalah kegiatan digital yang tadi sudah disampaikan Bu Rektor, ya itu perlu Bapak Ibu sekalian, bahwa digitalisasi adalah bagian dari kehidupan kreativitas. Karena tanpa digital ini tentu menjadi berat buat kita semuanya. Terus ada lagi potensi kekayaan alam dan budaya. Nah ini yang terjadi di kelurahan di sini, kekayaan alam dan budaya, sampai muncul sekolah budaya, sekolah apa Pak? Sekolah adat. Nah, kalau adat ini kan kebiasaan. Kalau budaya itu hasil karya cipta manusia. Ya memang menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang bisa dijadikan hal yang baik untuk bisa dikembangkan. Ini yang perlu kita kuatkan ya. Termasuk
kekuatan kegiatan peningkatan jumlah kelas menengah yang lebih kurang 200 sampai 130. Ini nih teori-teori yang sudah ada Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini perlu kita tahu, kita paham, karena ini memang diberikan kepada kita masyarakat untuk bisa melek tentang industri kreatif itu ternyata memang dilindungi oleh undang-undang, khususnya undang-undang ketenaga kerjaan, cipta kerja itu. Waduh, kemarin adik-adik mahasiswa ini semuanya tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Omnibus Law itu Bapak Ibu sekalian, undang-undangnya itu paling banyak, 1125 lembar. Coba dibayangkan, dari undang-undang industri, undang-undang tambang ya, sampai peduli sekali terhadap undang-undang UMKM. Saya nggak melihat yang lainnya ya, karena saya ini pelaku UMKM, saya melihat 8 kegiatan di Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan UMKM itu, ini cukup banyak hal yang harus kita kuatkan. Karena di sana itu, yang disampaikan Bu Ratna itu, semuanya ada. Ada bukan berarti terus ini dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian harusnya ini ditangkap menjadi sebuah peluang. Nah, peluang ini kalau nggak diambil, ya tentu sayang. Karena kita ngomong UMKM, usaha mikro kecil menengah, ya, yang harapannya setelah ini kita menjadi UKM. Dari 30 ini saya yakin kalau posisi sekarang UMKM-nya masih mikro, setelah pelatihan nanti kita harapkan semua bisa naik menjadi UKM. UKM itu plafonnya, modalnya Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong di perbankan ya, itu diberikan nilai asetnya sampai 0 sampai 10 miliar. Kan lumayan Bapak Ibu sekalian. Terus untuk kegiatan ruang lingkup ekonomi kreatif, ini saya mencontohkan di sini sudah jalan ya. Ada hulu hilirnya sudah mulai berkembang. Pariwisata sudah mulai banyak yang hadir ini. Ini luar biasa ini. Masuk kelurahan, naik hutan, bisa membawa harum. Apalagi dikasih makanan-makanan yang istimewa Pak ya. Dari kegiatan-kegiatan itu saya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian bahwa pemahaman terhadap regulasi tentang industri kreatif itu cukup banyak. Saya contohkan di sini, nanti bisa di copy ya untuk mengingatkan kita. Ada Undang-Undang 20 tentang UMKM, ada Undang-Undang 33 tentang perfilman, ada Undang-Undang nomor 3 tentang industri IKM, hak cipta yang katanya Bu Rana itu juga ada di Undang-Undang nomor 28. Kenapa ini hak cipta kita perlukan Pak? Karena ini bentuk nilai kita, ya. Kalau enggak kita punya produk, ada di sini ada batik godong, batik godo yang sudah terkenal di sekitar sini. Kalau ini tidak dipatenkan, saya khawatir nanti ada kabupaten sebelah membuat nama yang sama, ya. Tentu yang ada di sini batik godo ini nggak diperbolehkan untuk bisa melakukan sebuah kegiatan karena batik godonya sudah masuk di kabupaten sebelah. Ini pentingnya kita hak paten, termasuk bambu yang ada di sini, termasuk sekolahnya, ya harus punya identifikasi. Ada syarat-syarat administrasi, salah satunya adalah paten. Paten nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, karena kita posisinya juga masih UMKM, pemerintah memberikan ruang untuk disupport, menyupport kita. Makanya kita harus bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan itu untuk kegiatan optimalisasi pada siang hari ini. Terus daya saing Bapak Ibu sekalian, nah ini kita ngomong diskusi daya saing. Jujur dari hasil yang ada, ternyata daya saing Indonesia itu masih lemah posisinya. Kita secara teknologi masih jauh di bawah Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam. Kan aneh Pak, negara dengan jumlah penduduk besar kayak gini ini, kita masih di bawahnya mereka yang kalau hari ini masyarakat Banyuwangi datang ke Singapura, mungkin sudah jadi negara Banyuwangi itu Pak. Iya kan? Oh di sana cuma berapa ribu, iya. Warga desa sini ke Singapura aja semuanya sudah jadi kota negara Banyuwangi. Tapi mau dikata apa? Ternyata daya saing kita secara internasional kita masih di bawah mereka. Kita nomor 67 dalam pengembangan industri kreatif.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya sampaikan untuk apa? Ya kita harus bisa mengukur diri, ternyata kita masih jauh Bapak Ibu sekalian. Kita masih jauh, kita harus banyak belajar berkaitan dengan kegiatan industri kreatif. Lalu bagaimana Pak peran stakeholder dalam pengembangan ekonomi kreatif itu? Tadi sudah disampaikan sama Ibu Rektor bahwa 4 pilar dalam pengembangan industri kreatif ini ya perlu kita harus kukuhkan. Salah satunya adalah pemerintah, ada para intelektual atau biasa kita sebut akademisi. Di sini cukup banyak perguruan tinggi ya yang akan mensupport Bapak Ibu sekalian. Terus ada organisasi ya, organisasi profesi, ada komunitas batik, komunitas bambu ya. Ini harus bersatu Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kita bekerja berdiri sendiri di era hari ini. Semuanya harus bersama-sama. Kalau dipastikan kita bekerja sendiri, kita akan kalah. Dengan siapa? Dengan para konglomerat yang hari ini memiliki teknologi, punya kapital yang besar, ya kan? Tentu kita akan kalah kalau kita akan kembangkan. Makanya 4 pilar ini, ada pelaku bisnis, pemerintah, intelektual, sama komunitas kreatif, ini harus kuat untuk menguatkan ide-ide kita agar kita selalu bisa mengembangkan sebuah kreativitas. Nah ini yang mungkin menjadi pembeda Bapak Ibu sekalian, ini terakhir ya. Industri kreatif yang ada di Kampung Batara nanti, kita berharap ada output yang cukup bagus ya. Salah satunya kalau sekolah ya tentu ukurannya adalah modul ya kan. Modul pelatihannya, terus magangnya nanti bagaimana, kerjasama jangka panjangnya seperti apa, pemasarannya, digital marketingnya, kerajinannya, termasuk batik Bataranya, ini perlu dikuatkan menjadi sebuah prioritas untuk pengembangan dalam pengembangan penguatan nilai-nilai industri kreatif yang ada di kelurahan di sini. Yang lain Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita ngomong diskusi tentang manajemen industri kreatif. Manajemen kalau bahasa Banyuwanginya ngatur, nggih Pak nggih. Mengatur, cara ngaturnya kaya opo kan gitu ya. Kalau bahasanya Mas Iwan ini selaku dosen, ada 4 Pak yang perlu diingatkan. Ada planning atau perencanaan, organizing, penguatan organisasinya, actualing sama controlling. Saya yakin 4 ini sudah dikuatkan sama sekolah adat yang hadir di sini ya. Sehingga bagaimana ini lebih dioptimalkan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, perencanaan, organizing, actualing sama controlling ini nanti benar-benar bisa tersampaikan, karena dari 4 pilar ini Bapak Ibu sekalian kita akan bisa menguatkan, ya kan? Kalau perencanaannya baik ke depan, kegiatan pembangunan ini tentu akan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dari harapan-harapan itu, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pengembangan industri kreatif di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 8 poin Pak yang akan disupport oleh pemerintah. Pertama haki tadi, ya, sehingga Bapak Ibu untuk pengembang UKM silakan dipersiapkan dan memohon Pak ke Dinas Industri Perdagangan, ini ada perwakilan Dinas Industri Perdagangan, untuk bisa mengurus mereknya, hakinya, sertifikasi halalnya mungkin, ya kan, kemitraannya, koperasinya, terus perlindungan hukumnya, ya kan, termasuk promosinya. Itu semua itu akan disupport. Karena ini menjadi kebijakan pemerintah yang memang tugasnya pemerintah untuk menguatkan itu. Tapi kalau kita tidak bergerak, ini sayang kalau tidak kita ambil. Sehingga dari sanalah potensi-potensi lokal itu akan berkembang. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian, kalau dari 8 pilar yang ada itu sudah dikembangkan, secara otomatis Bapak Ibu sekalian, nilai potensi lokal kita berkaitan dengan, biasanya ukurannya kalau ngomong kota itu kemiskinan, pengangguran, nggih Pak nggih. Saya yakin ini juga akan terkurangi. Kalau di desa ini banyak yang bergerak,
saya yakin otomatis juga akan bisa mengoptimalkan ya, bisa mengurangi nilai-nilai kemiskinan, pengangguran, ya kan, terus peningkatan daya saing yang semakin meningkat, itu secara otomatis Bapak Ibu. Secara otomatis lagi apa? Nilai ekonomi di desa ini juga akan naik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian beberapa yang ingin saya sampaikan, mengingatkan lagi dengan beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan, karena ini forum grup diskusi, alangkah lebih baiknya kita diskusi, sehingga dari diskusi ini nanti mudah-mudahan ada sebuah rekomendasi yang bagus buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktu yang diberikan buat Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan saya serahkan pada moderator untuk dilanjutkan FGD-nya. Kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan kepada pembicara ketiga, yakni Cak Widi Nur Mahmudi selaku founder dari Kampung Batara sekaligus Mitra Dudi dari kegiatan Matching Fund dengan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Kepada Cak Widi Nur Mahmudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat berkat rahmat Allah pada pagi hari ini, siang hari ini kita bisa bertemu dan senang rasanya bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari guru-guru saya dari tim ITB Widya Gama Lumajang. Yang kami hormati Bu Dokter, selamat datang di sini. Yang keberapa Bu? Yang kesekian ya. Kalau kelima ya. Kalau Bapak harus saya pancing dulu untuk datang ke rumahnya baru nyampe sini ya. Terima kasih. Kemudian Pak Samsudin, saya tidak menyangka ketemu di sini. Tapi iya. Iya, karena harus bawa dupa baru sampai di sini gitu kan. Pak Firman juga tadi komunikasi, bingung karena 2 acara di Batara hari ini dan besok. Jadi dia mau pilih yang mana. Bukan konsultasi, saya pilih yang mana ini, hari ini atau besok gitu kan. Dua-duanya sajalah. Nah Pak Untung, terima kasih jauh-jauh dari sini sudah hadir, dan guru-guru yang lain, Mbak, Mas, mahasiswa, dan terutama ini Ketua Pok Darwis, kemudian pemuda-pemuda di sini, dan semua para pengrajin. Ada yang hadir, ada yang sebagian juga ke Air Royal juga. Mohon maaf. Terima kasih. Senang sekali kita udah ini ya. Bisa berkolaborasi. Saya banyak mendapatkan pengetahuan tidak hanya dari ini, tidak hanya dari yang konvensional, tetapi bagaimana ITB Widya Gama juga memberikan inovasi, bagaimana mengembangkan secara inovasi. Dan kami juga sudah banyak membangun komunikasi dengan para pengrajin yang batik ini, bagaimana inovasi ini kolaborasi antara kerajinan yang berbahan bambu dengan kain seperti itu. Dan sebelumnya juga pernah kami juga diberi banyak masukan oleh Pak Firman nih dari Godo, bagaimana pemanfaatan bahan pewarna yang alami seperti itu juga. Hanya sampai saat ini amanah itu masih belum terjalankan, masih nunggu dari Lumajang kayaknya, kayak gitulah. Gambarannya saya ngomong apa juga saya tidak tahu sebenarnya, karena saya juga pikiran saya bercabang seperti halnya keinginan Pak. Mana anak saya biasa? Oh hilang. Ya sudah. Oh ya sudah. Harapannya dengan adanya FGD ini juga bisa memberikan ruang kepada masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi, karena saya yakin bahwa pengrajin itu banyak inovasinya. Hanya terkadang karena hambatan wadahnya tidak ada, harus kemana, bagaimana, itulah yang membuat kita tidak jauh bergerak seperti halnya industri-industri besar. Kita tahu di sini industri besar ada di kiri saya, ini industri besar. Kalau saya lihat Pak Firman itu seperti yang jenengan sampaikan, pengharganya
satu museum lah ya, banyak gitu kan, bisa dimuseumkan penghargaannya. Pak Haryadi benar kan, semalam kan ke sana Pak Haryadi ya, saya ingin ini karena ya banyak belajar, ini diam-diam juga noleh mereka long ya, Samsudin juga banyak juga, ketua akrab wis Banyuwangi semua pengrajin dikuasai, dikomandoi juga. Kemudian ada Songkok. Nah, saya nggak tahu hal-hal yang berbau inovasi yang terbuat dari bambu, itu juga ada Pak Untung salah satunya. Mudah-mudahan selalu beruntung Pak Untung ke kolaborasi kita ya ke depan gitu. Ibu Doktor, maaf saya lupa namanya jenengan sinten ya. Oh iya Pak Rendra. Astagfirullahaladzim. Nggih. Ngoten itu saja nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari kampung kami, kemudian masukan-masukan dari para pengrajin baik yang berbasis kain maupun atau batik dan inovator dari ITB Wiga, mungkin bisa saling kolaborasi ide, kemudian bagaimana kita saling silang idenya, eksekusinya ke depan. Saya tidak tahu apakah akan berlanjut atau tidak tahun ini Bu. Mudah-mudahan berlanjut tahun depan. Gitu ya. Berapa miliar Pak katanya tadi? Sampai 10 miliar. Oh 10 miliar. Ya kita satu aja lah Pak. Itu jadi jangan banyak-banyak tapi merata. Sak kampung gitulah, sak kampung. Merata sak kampung. Ngoten nggih. Ya, yang jelas seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi sebentar nggih dengan baik dari pihak pengrajin, pihak mitra dan juga pihak peneliti. Mungkin dari pihak pengrajin ada yang ingin ditanyakan Bapak kepada pihak peneliti maupun kepada pembicara utama. Harus ada kata Pak Untung. Monggo. Mungkin monggo Pak Rendra. Iya, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, karena diskusi. Hanya kebetulan saya di sini sebagai ketua Pok Darwis, Pak Bu Ratna, Pak Rendra. Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata. Alhamdulillah. Pok Darwis ini sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Sasaran pertamanya adalah mungkin baru terdengar Bukit Sewu Sambang. Okay. Yang kedua, Kampung Batara juga adalah mitra kami di wisata. Jadi nanti akan menjadi jujukan wisata edukasi kepada para pengunjung. Nah, terkait kerajinan memang ini adalah sangat membantu dan prospeknya ke depan kalau menurut kami itu bagus, karena selama ini pengunjung yang ke Sewu Sambang ataupun yang ke Kampung Batara itu belum membawa oleh-oleh, misalnya bawa tas khas papring gitu, belum. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti kita punya ikon. Ini tadi sudah saya lihat di belakang itu ada logo kerajinan pring, sedangkan kami kampung kami namanya papring, panggonane pring gitu kan. Jadi mudah-mudahan ke depan produk dari bambu ini yang diinisiasi atau dibantu oleh pihak ITB Gama ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berjalan lancar ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan maupun opini dari Bapak Ketua Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata ya Pak ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Ketua peneliti maupun pihak mitra. Kami persilakan, monggo Pak Novi.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian, karena saya sekaligus sebagai anggota tim di Matching Fund ini, ada beberapa harapan yang ingin kami peroleh pada saat FGD ini. Karena sebetulnya FGD ini kan kita bersama-sama untuk urun rembuk ya, pingin kerajinan pring yang ada di Papring ini bisa berkembang. Jadi kami tidak bisa memberikan banyak, tidak membawa serangsel uang datang ke sini. Yang kami bawa adalah koneksi kami, kemudian pemikiran-pemikiran kami yang nantinya mungkin bisa bermanfaat. Salah satunya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor sekaligus Ketua Peneliti, itu kita coba untuk bagaimana caranya kerajinan yang sudah ada, yang sekarang ini hampir semuanya mungkin ya 30 orang pengrajin ini sudah bisa membuat. Sudah bisa membuat ini kan bukan berarti sudah ekspor, sudah bagus, sudah masuk kriteria yang bisa masuk ke high level orang-orang atas katakan. Sementara kemarin awal kita masuk ke sini yang lebih banyak membuat besek, karena permintaan besek itu untuk macam-macam ya, untuk keperluan rumah tangga. Ini kan sebetulnya bisa dikemas lebih halus lagi, dibuatkan kerajinan-kerajinan yang lain yang mungkin bisa dijual tidak hanya di sekitaran Banyuwangi, Papring katakan. Kalau besek memang besek gedek ini langsung terserap di seputaran, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya, kemudian ada banyak selamatan yang memang biasaan untuk pakai besek dan langsung terserap, langsung jadi uang kan gitu ya. Cuman kan seberapa banyak yang kita dapat dengan upaya yang sudah dilakukan. Ini yang perlu ada peningkatan. Nah, gimana caranya ini ditingkatkan, dipasarkan ke dunia maya, lewat dunia maya yang kita tidak tahu. Kalau yang sekarang ini pembeli datang atau telepon diantar kan hanya seputaran sini. Tapi kalau pembelinya misalnya bule yang nyasar-nyasar lihat pingin tahu kerajinan, masuklah ke webnya Papring, webnya Papring ya, kerajinan pring ya webnya. Ini teman-teman yang ada di mahasiswa ini yang kemarin sudah mulai mendigitalkan, memasukkan ke, harapannya itu bisa dikenal, bisa dijual, bisa banyak yang pesan. Artinya nanti juga akan ada kelanjutannya. Oke, ada yang pesan. Nah, saya yang khawatir itu yang di sini. Yo opo carane bales sih? Yo opo carane gimana? Itu kan perlu ada ya, perlu ada. Mungkin ya kalau yang muda-muda sudah dengan gadgetnya itu sudah mahir. Cuman yang senior alias yang sudah sepuh itu kan sudah bisanya membuat. Nah, ketika banyak pengrajin sebagian hanya bisa membuat, tidak bisa masarkan, terbantu dengan yang bisa. Jadi makanya di sini kan bukan personal tapi jadi paguyuban Pak ya, dengan 30 orang. Jadi semuanya ini jadi satu dengan satu bendera. Nantinya mungkin jadi banyak bendera ketika sudah sama-sama berkembang. Pada hari ini Bapak Ibu memang kami khusus untuk kami ingin mencari apa sih yang diinginkan, keluhan atau katakan apa yang kurang di sini. Mungkin kami akan dengan beberapa jaringan kami carikan salurannya. Bukan kami sendiri ya, mungkin ada beberapa yang bisa kami handle, tapi ada banyak hal mungkin yang bisa
akan kami pertemukan. Makanya kami mengundang banyak pihak Bapak Ibu yang kebetulan mungkin barengan. Cuma nanti pasti akan tersampaikan bahwa yang sudah terbiasa di sini itu Pertamina ya Cak Widi. Pertamina, PLN, Widyagama ya, Widyagama, kemudian ada beberapa. Ini sebetulnya kami kumpulkan hari ini biar keluhan Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi langsung. Meskipun tidak dalam waktu dekat, tapi kan mereka akan memprogram di tahun-tahun berikutnya, entah itu lewat CSR, entah itu lewat dana. Mungkin juga secara personal punya teman, punya apa itu yang bisa digeret masuk ke sini. Jadi sebetulnya itu kekuatan kami di jaringan. Nanti kami akan sambungkan ke yang lain, entah itu pengusaha-pengusaha yang memang berkecimpung di dunia perbambuan, ya, dunia kerajinan bambu, bukan sayur bambu Pak ya. Kalau sayur bambu itu kan bung itu. Jadi nantinya mudah-mudahan kita ikhtiar. Kami juga tidak bisa selamanya mendampingi, kami juga tidak bisa menjanjikan apa-apa karena kalau sudah janji itu kan harus ditepati. Tapi yang jelas kami sudah di sini sudah 5 tahun, artinya sudah agak sedikit tahu lah, terutama dengan Cak Widi beberapa hal. Kalau dulu dengan sekolah adatnya permainan anak. Nah, mulai tahun ini kita coba bergeser ke yang lain. Kami sempat di komplain juga ya dengan PLN sama-sama bambu, kok rebutan bambu. Sebetulnya kami tidak rebutan Pak. Jadi karena sama-sama bambu katanya, ini kan hak saya ya, seperti itu. Kami hanya nembel di salah satu sisi aja, nanti monggo diteruskan karena kami juga karena hibah itu jangka waktunya itu kan 6 bulan. Nah, setelah itu yang penting apa yang bisa kami berikan pada saat ini, kemudian silakan dilanjutkan entah dari PLN, entah dari mana Pertamina dan lain sebagainya. Itu harapannya seperti itu, bukan kami mengambil hak CSR-nya teman-teman perusahaan, enggak, justru kami malah ingin menggandengkan janiki lo butuhe gitu. Sama dengan kenapa PLN sampai seperti ini. Ini kan kalau malam mungkin ya, saya enggak tahu, enggak sampai malam biasanya di sini. Gelap dan lain sebagainya, di sini bisa jadi kalau siang kan kemungkinan bapak-bapak di sini kan banyak yang ke hutan itu, ketegalan ya, kan enggak mungkin ngerjakan ini kan sebagai sambilan, sementara ini kan sebagai sambilan, bukan utama. Ada yang ngarit, ada yang apa karena punya ternak, itu yang utama. Tapi ketika ada waktu malam hari kumpul buat nah itu kan butuh apa? Butuh penerangan, butuh apa yang sifatnya tidak bayar ya, pakai solar cell, pakai apa, itu kan mungkin bisa. Itu yang nanti akan kami gandeng. Termasuk yang di sini kan agak sulit sinyal itu. Nah, kita sudah mikirnya pakai digital, pakai apa, orang pesen dari kutub utara mau pesen ke Papring sini ya sinyalnya kembut gitu. Pesannya sudah setahun yang lalu baru nyampe hari ini ya, sudah lewat. Nah, ini mungkin kita bisa temukan akhirnya apa, semuanya bersinergi. Harapan kami pada hari ini nanti Bapak Ibu monggo unek-uneknya disampaikan, apa sih yang sebetulnya kami akan susunkan, kami akan carikan program yang sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Ibu yang ada di sini. Bukan kami, bukan saya, bukan ketua peneliti yang berpikir iki harus iya nek tepak Pak, nek gak ya. Kalau misalnya kita ngomong butuh ini peralatan penerangan, ternyata Bapak Ibu enggak, kami kalau malam itu istirahat. Percuma juga ada lampu gitu, percuma juga ada apa ini. Nah, karena di sini misalnya ada peternakan tuyul yang kalau ada lampu itu bisa hilang. Nah, jadi hari ini sebetulnya kita mau ngobrol-ngobrol seperti itu. Hanya ngobrol aja. Kami yang akan merekod, kami yang akan coba untuk merumuskan. Ya, terkait juga dengan kenapa kita gandengkan dengan batik, ya ini kan sama-sama sinergi nanti
punya jenengan bambunya bisa dipakai oleh batik, batiknya juga bisa dipakai oleh kerajinan untuk mempermanis dan lain sebagainya. Itu kan salah satu hal yang sedikit yang bisa kami berikan pada hari ini, pemikiran yang mungkin Bapak Ibu sudah nek ngono tok ya wis iso gini ya memang, tapi actionnya kan belum ada. Ini yang kita coba untuk gandengkan, dan ketika ini memang sudah jadi, kami yang akan mencarikan saluran-salurannya. Jadi Bapak pinter nggawene, mahir, halus, bagus. Nah, di sini kami sediakan aplikasinya. Seperti apa nanti? Termasuk juga pencatatannya. Bapak pinter buat produk, tidak dicatat Pak, tidak ketemu hasilnya Pak. Pingin ngobati piro sih, kok entek-entek terus saya duitnya gitu. Karena apa? Nah, ini kan harus terpisah. Jadi yang untuk khusus kerajinan bambu ya memang disisihkan memang untuk itu, jangan sampai untuk beli kuotanya untuk main game atau beli yang lain. Jadi biar apa? Biar berkembang. Kemudian misalnya gini aja, saya yakin Bapak Ibu kalau yang sudah besar-besar sudah paham, sudah menghitung. Tapi satu besek itu berapa sih sebetulnya biaya yang Bapak Ibu keluarkan? Sempat terpikirkan? Enggak kan? Wong tenaganya sendiri aja enggak dihitung. Ya, padahal buat itu melibatkan anak, mertua, menantu. Ya, itu enggak ada hitungannya kan biayanya itu. Nah, ini kita coba untuk nanti pelan-pelan, memang agak kok koyo ngono dicatat. Tapi memang perlu Pak, kalau biar berkembang. Sementara sekarang belum, enggak apa-apa. Ya, yang penting bambunya ada, buatnya halus, pasar ada, selesai urusan. Tapi suatu saat ketika nanti Bapak Ibu butuh dana, melibatkan bank, ditanya Pak, berapa kemampuan bayarnya? Dari mana tahu? Ya dari catatan itu nantinya. Ya ini pelan-pelan kami akan bantu, karena dengan Pak Mas Widi kita sudah agak lama telepon-teleponan, ya gojlok-gojlokan, ya diseneni ditukari ya biasa dengan Cak Widi. Ya itu, jadi monggo tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu, mau curhat apa aja kami siap untuk membuatkan resumenya nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Wedi salahu, dong salah. Selamatan jeneng abang maning kayak. Pertama cuma mengucapkan terima kasih banyak, yang mana bapak ibu sudah membantu kami di kerajinan bambu. Karena kenapa Bu? Karena tahun-tahun kemarin bambu kita ya apa namanya, ya gitu-gitu aja istilahnya, itu yang mengenal orang-orang itu aja dan bos-bos itu aja, dan mungkin melewati ibu dan bapak dan teman-teman ITB yang mau membantu mengembangkannya bisa terkenal di mana-mana. Dan apa namanya Bu, yang sudah tercatat tadi 30 pengrajin, mungkin bisa lebih Bu. Kenapa? Karena tadi embel-embelnya sudah jenengan yang mau memasarkan, istilahnya itu ada yang memasarkan, yang insya Allah akan berkembang dengan baik. Dan teman-teman yang lain yang dulunya kerjanya keluar kan bisa mengembangkan di lingkungan sendiri gitu. Mungkin itu, apakah ada solusi apa gimana gitu? Maksudnya pengrajin ini diberi, kan program pemerintah tidak merata Bu, ada yang dapat, ada yang tidak dapat gitu kan Bu, contohnya gitu. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan mungkin dari pihak batik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Jadi kami selaku pengrajin batik di sini sebenarnya sangat membutuhkan hasil karya teman-teman yang ada di pabrik ini, karena kita membutuhkan packaging yang sekiranya itu yang
artistik dan tradisional. Cuman kita ya juga harus bisa baca quality juga gitu loh. Makanya untuk itu kami tekankan kepada teman-teman yang di sini agar kreativitasnya ditingkatkan, inovasi-inovasi bentuknya juga ditingkatkan. Supaya apa? Supaya pasar akan melirik. Karena jenengan sudah punya brand di sini, sudah punya power, sudah punya kekuatan. Ya papring sudah bentuknya pring. Mosok jenenge papring kalau kerajinan pring kan salah. Kan gitu ya, harusnya ada. Mosok kalau sama gintangan, mohon maaf. Ya kan? Hasil dari sini dianyam dibentuk di gintangan yang sudah bagus. Gitu. Jangan sampai, ya boleh bekerja sama begitu, tapi andai kata jenengan punya kreativitas yang tinggi, punya desain-desain yang bagus, yang sekiranya bisa menarik buyer, insya Allah akan merubah panjenengan sedoyo dari tahap ekonomi, apalagi dari kesehatan ya tadi ya. Bisa biasa beli cuma kerupuk, nanti bisa beli daging, itu sudah sehat nanti. Oke. Jadi semua itu berubah. Jangan kita itu berubah karena bukan orang lain yang merubah, tapi diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, ya kan? Nah, seperti itu contohnya kalau Pak Ustadz bilangnya begitu. Ya, saya cuma ngasih gambaran saja. Jangan kita mudah mengeluh. Kami selaku UKM dulu kecil, dulu kita tidak berdaya. Sampai sekarang ya masih kecil begini nih, tambah tuwek. Tapi alhamdulillah kita jangan sampai mengeluh. Kita tetap berupaya. Apa yang ada di dalam diri kita gali. Kemampuan kita gali. Jangan sudah punya keahlian menganyam, sudah ada bahan-bahan atau saran yang ada di sini sudah ada, tinggal kemampuan dan kreativitas panjenengan. Saya pernah sampai hampir drop saya itu. Ada program dari DDS. Itu membuat anyaman bambu. Sulit rasanya untuk membuat kerjasama. Padahal itu kualitas untuk ekspor itu dibawa di Jakarta di sana, di kementerian. Program Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah tapi berjalan. Nah setelah berjalan ini, mau saya apakan ini? Saya masih bingung cari. Padahal membuat apa? Wall decor tok, membuat tanpa bunder itu aja yang seperti itu. Taruh di dinding-dinding. Tapi anyamannya halus. Terus dikolaborasi dengan pewarna alam. Itu biasanya tanpa cuma harganya 5.000 katakanlah. Setelah dibuat begitu 150.000 itu satu. Kalau satu set saya jual 500.000. Ada yang besar, sedang dan kecil. 500.000 Pak. Cukup gitu daging sekilo Pak. Itu Pak. Makanya itu perlu kita gali potensi di dalam diri kita Pak. Oke? Jangan mudah mengeluh. Titip saya bersedia. Dan saya mau pesan, andai kata jenengan kasih sampel, tolong buatkan ini buat packaging batik saya. Kalau jenengan siap, monggo kita kerjasama, monggo kita bersama-sama untuk membangun desa panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna, Pak Novi, kemudian Mas Reza yang tangguh selalu eksis. Terus Mas Widi yang begitu gigih mengembangkan kampung papring menjadi kampung bambu. Kemudian De Rian ini salah satu pemuda yang juga sering berkomunikasi dengan saya. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya sekedar sharing, termasuk untuk Pak Tamam. Kerajinan bambu ini unik, seperti yang disampaikan Pak Godo tadi. Memang saya tidak berharap, saya selalu mengambil, saya sempat disentil begitu Ibu, mengambil bahan-bahan mentah saja di sini, kemudian dibentuk di rumah. Artinya begini. Alhamdulillah untuk nilai tambah sudah banyak berubah. Yang kemarin hanya besek,
itu seharga 2.500, 3.000 dengan komposisi bambu yang begitu banyak, menghabiskan material yang cukup banyak. Tapi kemarin alhamdulillah setelah disentuh fasilitasi ITB Widyagama sudah ada peningkatan nilai tambah yang luar biasa, Bu Ratna, Ibu. Ya. Kemarin sempat saya peseni juga, kalau repot ngomong saya sampai. Kalau lembaran itu seharga kemarin itu saya beli 6.500 itu dengan disentuh dirubah sedikit saja itu Ibu. 1 meter sudah saya beli 3.000. 1 meter lebar 7 cm. Itu kalau berupa hanya berupa lembaran itu kemarin harganya kalau ukuran segitu semeter itu paling harganya sekitar 1.600-an. Tapi saya modif sedemikian rupa 1 meter sudah kita beli 2 kali lipat. Itu kemarin sudah kita praktekkan. Hanya saja begini, betul apa yang disampaikan Pak Firman tadi itu. Jadi ketika Pak Firman menjual atau saya menjualkan, otomatis standarisasi mutunya harus unda-undilah. Unda-undilah. Mohon maaf, hingga hari ini Ibu, Bu Ratna, Pak Nopi, jadi hingga saat ini saya pesanan Surabaya hanya beberapa barang. Itu saya kepotokan sampai sekarang, Ibu. Kemudian ditambah lagi songkok bambu juga, alhamdulillah ada pesanan lagi. Yang kemarin sempat tertidur Pak Sam, sekarang alhamdulillah ada lagi. Tapi saya mau mempercayakan ke sini tak suruh membuatkan, saya masih was-was. Ini berkompetisi di luar berani ndak kualitasnya. Lah ini. Oke. Jadi memang kalau kemarin secara teori kalau 2 hari Pak Sinten kemarin bambunya saya juga justru ngambil di sini, Bu. Di tempat saya nggak ada bambu. Bambunya ngambil di sini, bahkan di samping anyamannya bahan mentah bambu ungkulnya saya ngambil di sini kemarin, sampai seperti itu. Sebetulnya saya tidak berharap itu saya ambil terus saya bikin di rumah. Syukur-syukur di sini jadi mitra saya, syukur-syukur di sini jadi pengrajin saya. Selesai Ibu. Oke. Saya berharap seperti itu, nggak ingin terlalu ribet sebetulnya. Ya tapi ya ada space untuk saya, kira-kira begitulah. Kalau dari Pak Firman tadi, seandainya ada kesulitan, insya Allah masih kesulitan teman-teman pengrajin di sini. Pak Firman punya spesifikasi begini, agak kesulitan. Ya monggo Pak Tama bisa menghubungi saya. Pak Untung ini ada kesulitan begini. Terus untuk saya berapa Pak Tama? Kan saya bisa berhubungi begitu. Berbarang nanti saya berapa? Sudah saya bimbing barang ini sampai jadi. Kembali tetap ada permainan profesional. Dan itu untuk yang selanjutnya ya memang harus ada kerjasama yang saling menguntungkan. Bapak Ibu, kalau saya pilah-pilah, ini saya berulang kali menyampaikan hal seperti ini, Bu Ratna, Pak Rendra. Secara alami setelah pelatihan, setelah peningkatan kualitas akan terkategori 4 kelompok kecil, dan ini tidak bisa terpisah. Kita harus memanfaatkan 4 kelompok kecil yang terpisah-pisah itu. Saya mengadopsi kalau sepeda motor itu ada pabrik yang khusus mengerjakan baut, tapi pabrik baut, roda, ini pabrik hanya roda tok. Tapi ketika dipadukan menjadi satu, bisa menjadi sepeda motor Yamaha, Honda dan seterusnya. Ini satu kerjasama yang baik dari komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil itu. Kembali dari hasil pelatihan ada 4 kelompok kecil nanti yang akan terbentuk. 1, bagian ngirat, dia hanya pinter ngirat tok, tidak bisa nganyam. Nah, ya setelah diirat serahkan ke kelompok yang bagian nganyam. Pabrik nganyam, pabrik ngirat. Kelompok, kalau bahasa kecilnya kelompok ngirat, kelompok nganyam. Setelah nganyam ada juga orang yang tidak bisa ngirat, tidak bisa nganyam, tidak bisa, tapi bentuk pinter. Ini akan
secara otomatis akan membentuk dengan sendirinya Bapak. Kemudian ada lagi, bahkan justru yang lebih berhasil yang kelompok 4. Hanya bisa ngirat, tidak bisa nganyam. Ini tidak bisa ngirat, tidak bisa nganyam, nggak bisa bentuk. Bisanya ngerumpi Bapak. Kalau istilah saya begitu, bisanya ngerumpi. Dia ngerumpi di medsos, dia ngerumpi di website. Ini justru ini yang berbahaya. Ini tidak bisa bergerak. Ini tidak, tim yang ini tidak ada. Ya, yang ngirat mau dikemanain? Nah, yang pinter nganyam mau diapain? Nah, seperti itu. Justru inilah urat nadinya. Sekali lagi ya, jangan menyalahkan orang yang ngerumpi lah, Bu. Tergantung ngerumpinya seperti apa. Ngapunten, ini istilah saya Pak Rendra. Secara alami Ibu membentuk seperti itu. Dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ketika pelatihan pun itu sudah kelihatan. Bisanya hanya ngobrol sana, ngobrol sini. Itu kelihatan, tapi justru kadang yang itu yang bisa menggerakkan roda perekonomian itu, yang bisa menggerakkan seluruh 3 kelompok itu tadi. Kemudian ini yang terakhir, mereka dilatih dengan ilmu baru, dengan teknik baru, dia tidak akan bisa seimbang dengan yang sudah laku di pasaran. Saya rasa itu Bunda, Pak Rendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, Pak. UMKM, kalau kita sudah masuk ke UMKM, ini kan terus terang kayaknya masih belum masuk ke UMKM. Baru mau akan masuk ke UMKM karena ini masih dilatih, belum berkegiatan secara ekonomi kan masih belum. UMKM itu kalau di dinas seringkali kami itu diolok-olok dengan usaha kecil megelno gitu. Karena banyak permintaan tetapi ketika permintaannya dipenuhi gak dilakoni gitu. Itu sudah menjadi kaidah umum, Pak. Kemudian memang seperti yang disampaikan Bu Rektor tadi, harus belajar soal nulis gitu. Karena pengalaman saya sendiri sampai hari ini loh Bu, saya ini alah wis pokoke gawe padol payu, bokno anak jaluk jajan ya duwe iku, bojo njaluk bakso ya duwe iku, sesuk tuku kain, waduh endi mah duwe kainku ya. Itu saya alami sendiri sampai hari ini. Karena saya malas itu. Untuk mencatat. Ya memang sih karena karena akumulasi sehingga tidak terasa ya Bu. Maksudnya selama saya masih bisa beli pewarna, beli kain, beli mbuh badine piro gak mikir wis penting pokoknya hasil. Nah itu teman-teman jangan tiru itu. Karena UMKM sampai hari ini prakteknya seperti itu. Prakteknya seperti itu. Itu, nah mumpung masih awal teman-teman di pabrik itu sebagai pondasi awal itu dilakukan dulu gitu. Supaya besok-besok ben roh rasane hasilnya itu tenanan, hasilnya itu kok jajang itu kok pring itu bener tau hasilnya itu gitu. Dan juga setelah itu meningkat, kemudian juga seperti Pak Rendra tadi sampaikan soal manajemen itu memang harus mulai dari awal dilakukan. Itu soalnya menjadi habit tadi itu Pak, menjadi kebiasaan. Kalau itu tidak dari awal, ya kebiasaannya seperti yang saya alami ini gitu. Nggak akan pernah kita lakukan hal semacam itu. Kira-kira itu insya Allah kami dari saya sebagai pribadi di siap bareng-bareng. Saya biasanya sama Mas Widi juga sering ketemu, sering ngobrol, sering sharing. Apapun yang bisa kita barengkan pertama. Kedua juga kalau dari sisi organisasi UMKM di Banyuwangi, kita bisa juga bareng-bareng bergandengan tangan, karena seperti yang disampaikan Pak Rendra tadi, untuk menghadapi perusahaan-perusahaan besar, kita UMKM memang harus bergandengan tangan untuk menghadapi mereka. Karena kalau dia bisa berproduksi sehari 10.000, kalau kita sendiri menghadapi yang sehari bisa cuma 10, kita kapan ngelawannya gitu. Tapi kalau kita bergandengan tangan, mereka 10.000, kita 100 orang bisa nyaingi juga dapat 10.000 sehari gitu. Kira-kira gambarannya semacam itu, sehingga kita bisa bersaing dengan mereka. Kehebatan kita menjadi padat karya, banyak orang yang bisa makan dari industri ini. Kira-kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilakan kepada peneliti untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk masukan-masukannya dan keterlibatan Bapak Ibu di kegiatan FGD ini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang tadi menjadi unek-uneknya itu bisa terjawab semua. Baik, mungkin saya tidak bisa urut ya, tapi yang pertama tentang inovasi packaging itu memang menjadi salah satu tujuan dari kegiatan Mancing Fun ini, Bapak. Makanya kenapa kami menginovasikan antara bambu dengan batiknya, dan itu juga menjadi batik godo, karena kemarin juga saya pikir itu akan bisa menjadi kemasan yang bisa digunakan oleh batik godo sekaligus memperkenalkan ini batiknya seperti itu. Hanya mungkin luaran itu masih belum optimal, artinya masih belum bisa terselesaikan semua, tapi saya rasa masih ada waktu untuk kita bisa menyelesaikan atau mungkin menambah inovasi lagi terkait dengan packaging tadi, dan mungkin juga bisa masukan dari Bapak selaku ownernya Godo. Jadi inginnya kemasan ini bentuknya seperti apa? Apakah batik yang di dalam ini bisa terlihat atau lebih menonjolkan apa? Hanya memang nanti pada akhirnya Bapak akan ada dua logo yang tertempel di situ, mungkin salah satu logo dari Godonya sendiri dan satu adalah logo hasil karya dari kerajinan pring itu. Tapi harapan kami memang ini yang bisa dikolaborasikan. Saya rasa tidak hanya batik Godo, tapi batik-batik lain yang ada di Banyuwangi itu bisa juga nanti di packaging seperti itu. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Untung tadi itu memang itu nanti akan menjadi luaran model kami. Jadi nanti bagaimana dari pengrajin bambu, bagaimana dari batik, kemudian bagaimana mengkolaborasikan itu yang nanti akan menjadi hasil model yang kami sajikan di dalam luaran hasil dari riset ini. Tapi nanti mungkin penyampaiannya nanti akan kami sampaikan lagi dengan dalam bentuk sosialisasi atau apa yang bisa lebih mudah untuk dipahami baik oleh pengrajin sendiri ataupun oleh UMKM-nya. Kemudian kalau terkait dengan tidak meratanya kegiatan-kegiatan semacam ini, saya tidak berjanji, tapi mudah-mudahan dengan banyaknya dengan program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa mahasiswa itu memang harus belajar di luar dan belajar di luar dalam jangka waktu 1 semester 2 semester. Mudah-mudahan nanti bisa terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosennya dan ini bisa merambah ke ke UMKM lain. Memang kemudian tentang pencatatan tadi itu memang anggap itu adalah sebagai pencatatan usaha ya. Jadi kita tidak memahami bahwa itu kenapa pengusaha harus belajar akuntansi. Tidak, pengusaha tidak belajar akuntansi, karena kalau kita mendengar istilah akuntansi, jangankan pengusaha yang ada di sini, mahasiswa saja sudah mumet kalau dengar akuntansi itu. Jadi anggap aja ini hanya pencatatan usaha saja. Jadi Bapak Ibu hanya ingin mengetahui berapa sih awal punya uang yang diselipkan untuk kegiatan ini, selanjutnya 1 bulan dapat berapa dan seterusnya, hanya seperti itu aja. Dan saya paham itu memang menjadi sesuatu yang akan agak sedikit sulit bagi kami karena kita menghadapi Bapak Ibu yang masih awam dengan bagaimana harus mencatat itu. Tetapi saya rasa dengan pendampingan, apalagi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dari Kampung Batara, mudah-mudahan ini bisa teratasi dan mudah-mudahan UMKM Papring ini menjadi pelopor para pengrajin yang melakukan pencatatan usaha dengan baik dan benar. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Rendra atau dari Pak Novi? Ya, saya nggak menanggapi juga karena semua sudah bagus ya, karena semuanya sama-sama memberi masukan, Pak ya. Mudah-mudahan di sini nih tidak hanya fun matching, Bu ya, matching fun, matching fun ya, tapi ada B2B, business to business. Kalau beliaunya sudah memberikan clue, kalau tempat saya kok nggak pernah ya. Nah ini kan memberikan ruang, Pak. Nah bisa jadi saya lewat Bu Rektor, lewat yang lainnya nanti saya bawa ke tempatnya Ketua Akrab.
Iya. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Pengusaha Banyuwangi ini menurut saya juga kompak-kompak Pak. Itu mungkin tambahan dari saya. Senang saya ketemu sama ketuanya langsung ini. Cuman dengar suaranya aja ketua akrab katanya. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Ada tambahan mungkin dari Pak Novi ini Pak. Tambahan todongan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kita memang undangannya juga terbatas, yang hadir juga tidak bisa semua, sehingga tapi sebetulnya rohnya sudah kita dapat, ingin mempertemukannya. Minimal ini ada pengrajin bambu, pengrajin batik, kemudian ada oleh-oleh. Ya, nanti coba saya todong gimana oleh-olehnya itu dibungkus sama pring yang ada batiknya. Kan gitu Pak ya? Kena semua. Jadi nanti kami support. Di perguruan tinggi kami itu ada yang namanya inkubator bisnis. Coba untuk mengembangkan yang lewat inkubator bisnis, dari mananya termasuk juga pengembangan web, kemudian kita bantu apa yang kami bisa bantu. Jadi perguruan tinggi akan coba untuk mengembangkan, ada teman-teman mahasiswa seperti itu Pak. Jadi kami hanya punya pemikiran ya, ide yang tapi tergantung lagi nanti semuanya kembali ke teman-teman yang ada di sini mau atau tidak. Jadi harapannya memang ketika ini sudah selesai, bukan berarti sudah, kami akan gandengkan yang lain yang mungkin punya pendanaan besar yang bisa jangka panjang untuk dampingi. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi tidak hanya selesai 1 kali 2 kali dah selesai pelatihan, 1 kali 2 kali dah tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah, kan gitu. Nah, ini yang perlu, termasuk juga mungkin nanti teman-teman yang di industri itu ya, entah itu pesan untuk, biasanya kan banyak kegiatan-kegiatan, ada hantaran, ada apa untuk bungkusnya, giftnya itu dan lain sebagainya, itu sudah di branded, dipakai pembungkusnya dari bambu, isinya dari batik. Ketika ada tamu, ketika ada apa ya, itu kan coba nanti kita telusur, kita temukan. Jadi mudah-mudahan itu terlaksana. Nah, itu dari saya. Baik, sebelum ditutup oleh moderator, karena saya rasa ini sudah sangat siang sekali dan masih akan dilanjutkan dengan kegiatan kesenian dari teman-teman mahasiswa. Saya ingin memberikan penutup untuk kegiatan Matching Fund kali ini, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sangat mendalam, terutama kepada founder Kampung Batara. Sebenarnya kegiatan ini bermula dari Kampung Batara. Jadi saya tidak melihat UMKM papringnya yang di sini ternyata ada 30 bahkan lebih. Tapi saya hanya melihat Kampung Batara. Saya hanya melihat anak-anak yang di sini belajar dan melestarikan budaya sekaligus permainannya. Jadi saya tidak tahu dengan jarak tempuh yang sejauh ini, tapi hati saya itu merasa lebih pas kalau saya melakukan riset di Banyuwangi. Makanya riset-riset saya 5 tahun itu di Banyuwangi semua. Dan saya rasa ini nanti pasti akan masih terus berlanjut dengan hibah-hibah apapun yang bisa saya raih. Kemudian terima kasih yang kedua tentu saja untuk Batik Godoh yang sudah mensupport awal kegiatan ini, dan tentunya akan berlanjut dengan batik-batik yang lain ya. Kemudian terima kasih juga untuk 30 pengrajin yang ada di UMKM ini yang sudah mengikuti kegiatan kami, meluangkan waktu mengikuti kegiatan, dan alhamdulillah jika itu bisa memberikan manfaat untuk keterampilan dan hasil-hasil yang lain tentu saja. Dan terima kasih juga untuk Pak Untung yang sudah banyak membantu di kegiatan ini sebagai pemateri atau pelatih ya, untuk pelatih pada kegiatan pelatihan inovasi. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Kampung Batara ini yang mungkin kami seringkali melewati tempat ini dan membuat rame-rame di sini.
yang tidak seperti biasa. Kemudian terima kasih tentunya seluruh tim riset matching fund ini. Terima kasih untuk mahasiswa, 20 mahasiswa sudah terlibat pada kegiatan ini. Jauh-jauh dari Lumajang belajar di sini, belajar membagikan ilmu di sini, belajar untuk bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini, dan belajar untuk jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu penting untuk kalian. Jadi jangan diem saja di Lumajang. Di Lumajang tidak ada apa-apanya. Tidak, sudah, kita harus berkembang keluar yang di Lumajang biar di handle oleh mahasiswa-mahasiswa lain dari Lumajang. Jadi nanti bisa, jadi masing-masing bisa memberikan kebermanfaatan untuk pendidikan Indonesia tentunya. Terima kasih juga untuk tim-tim yang supporting yang luar biasa di sini, kameramen, ini musik dan sebagainya, yang sudah kami repotkan untuk beberapa kali kegiatan ini. Saya rasa kegiatan ini masih akan terus berlanjut, entah dalam bentuk yang seperti apa, dalam kemasan yang seperti apa, tetapi kami akan terus melanjutkan supaya kami dari insan akademik bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar, tidak hanya untuk dunia usaha tetapi juga untuk para pelaku usaha. Terima kasih juga untuk tim GTV tentunya. Mudah-mudahan dengan apa nanti yang akan ditayangkan di GTV semakin memperkenalkan dan semakin memperluas jangkauan dari Kampung Batara, dan mudah-mudahan bisa menambah CSR yang lain ya. Itu dasar saya kembalikan ke moderator. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peneliti, narasumber utama, mitra Dudi, pengrajin, mitra batik yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian dilanjutkan launching logo kerajinan pring oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dengan founder Kampung Batara. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SEMM dan Cak Widi Nur Mahmudi. Alhamdulillah rangkaian acara FGD pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara pada kegiatan ini. Kemudian kepada audiens juga yang sudah menyimak dan juga antusias pada diskusi kita pada siang hari ini. Boleh aplaus dulu mungkin? Baik, terima kasih. Saya Hilda Mega selaku moderator sekaligus kru dari Widya Gama Lumajang izin pamit undur diri. Semoga di lain kesempatan kita dapat dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.